Dari penelitian-penelitian tersebut, ya kami mendapatkan bahwa memang mayoritas sengketa yang ke pengadilan itu adalah berkaitan dengan utmost good faith. Jadi saya melihat ya teman-teman di perusahaan reasuransi jangan ragu, suarakanlah suaramu, nafasmu itu jiwamu ada reasuransi, jangan menjadi takut menyuarakan, perlu asosiasi. Ada yang mengatakan, oh ini kan karena usulan-usulan dari orang-orang tertentu. Kalau usulan itu bagus, kita harus sambut dengan baik. Tapi kalau dari pasal 251 terimpact langsung nggak sih Pak dari industri reasuransi Pak? Kalau melihat dari kacamata Bapak ini? Oh iya, kalau terjadi klaim-klaim yang memang bermuatan ada moral hazard dan nilainya besar dan ada reasuransi, wah itu terkait. Ya langsung terkait. Dan itu juga orang di luar negeri dukungan retrosesi ataupun dukungan reasuransi juga bisa terpengaruh. Halo Sobat Rio, selamat datang di Rein Podcast. Kembali lagi bersama saya Pandi selaku host. Kali ini kita akan membahas podcast selanjutnya dari podcast yang kemarin, yaitu terkait penyelesaian sengketa pasca putusan MK pasal 251 KUHD bersama narasumber yang ternama, yaitu adalah Pak Cornelius Simanjuntak. Tadi menyambung tadi Pak terkait melalui pengadilan. Apakah selain pengadilan negeri, apakah ada lembaga alternatif lain untuk dalam penyelesaian sengketa klaim gitu? Itu kan ada beberapa, ada arbitrase, ada bani gitu gimana Pak? Ya, jadi sebenarnya pelaku industri asuransi, Asosiasi Asuransi Indonesia, AAWI, AAJI, AAJSI, ya, yang juga sekarang jadi ada ASI, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, ya. Kita menjadi pelopor sebenarnya. Pada tahun 2006 kita mendirikan Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia. Yaitu kita rintis di tahun 2004. Itu sebenarnya Mas Afandi yang membuat konsep awal itu saya. Ya, Pak Cornel waktu itu dimulai dari penelitian saya mengenai mediasi dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Australia dan Amerika, dan saya lihat ini bagus juga lah untuk asuransi. Saya usulkan ke Kementerian Keuangan pada waktu itu Bapak Pamelka, lihat ini bagus. Akhirnya dibentuklah tim, saya ketua tim untuk mendirikannya. Nah, berdirilah itu. OJK kan belum ada. Iya, belum ada itu. 2006 belum ada OJK. OJK 2012 baru mulai. Ya, baru pecah dari BI lah. Ya, betul. Nah, jadi kita sudah ada. 6 tahun kita sudah ada tuh menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, itu melalui mediasi dan arbitrase. Kemudian OJK beroperasi tahun 2012 dan tahun 2013 masuk perbankan semua di OJK, pengawasannya sektor jasa keuangan. Maka OJK waktu itu meminta supaya setiap sektor, ya, termasuk pergadaian, termasuk perbankan, dana pensiun, supaya mempunyai badan mediasi dan arbitrase seperti asuransi. Gitu. Maka adalah waktu itu menjadi ada 6 badan atau lembaga mediasi dan arbitrase penyelesaian sengketa untuk masing-masing sektor. Tahun 2013-14 itu jalan. Tapi tahun 2014, 15, 16 itu OJK berpikir lain. Mereka membuat roadmap penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan supaya terintegrasi, supaya menjadi satu. Seperti OJK ya, mengawasi semuanya kan. Ini juga supaya penyelesaian sengketa jangan terpisah-pisah, supaya satu. Maka dibentuklah LAPSSJK, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor jasa keuangan. Itu. Nah,
Di situ termasuk asuransi, termasuk perbankan, termasuk pembiayaan, leasing. Jadi kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari pendengar podcast ini, supaya kita memahami bahwa tidak perlu harus ke pengadilan. Mengapa? Bisa ke LAPSSJK tadi. Ya, betul. Selain itu ada lagi BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Nah, apa sih mediasi itu? Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa klaim asuransi itu yang difasilitasi oleh seseorang yang independen, ya, untuk membujuk atau memfasilitasi supaya pihak perusahaan asuransi dan tertanggung, ya, ini mau berdamai, menyelesaikan secara musyawarah lah, gitu ya, mediasi namanya. Tapi kalau itu tidak berhasil, masih ada satu lagi, yaitu peradilan swasta. Apa itu peradilan swasta? Itu dinamakan dengan arbitrase. Ya. Arbitrase itu sesungguhnya adalah peradilan swasta. Ya. Nah, kalau peradilan yang dibuat negara kan itu pengadilan negeri. Ya, betul. Sama ke sekolah kan ada sekolah negeri. Sekolah negeri, sekolah swasta. Nah, ini juga pengadilan negeri, pengadilan swasta gitu. Ya. Saya termasuk, ya, hakim pengadilan swasta. Itu di BANI dan juga di LAPSSJK. Nah, kalau diselesaikan di LAPSSJK atau di BANI itu tidak ada naik banding karena putusannya langsung final and banding. Ya, final and banding. Jadi bersifat akhir putusan itu dan mengikat para pihak yang bersengketa. Jadi tidak ada banding-banding lagi. Biayanya relatif lebih murah. Ya. Terus waktu lebih cepat, lebih efisien dan sifatnya tidak diketahui oleh umum gitu. Mereka berperkara itu ya kan nggak bagus kan karena tertutup. Ya, sidangnya begitu. Jadi para nasabah asuransi tertanggung pemegang polis, saya sangat menganjurkan kalau Anda mengalami suatu permasalahan berkaitan dengan klaim, ya bawakanlah, adukan ke LAPSSJK. Ya. Kalau Anda kurang pas dengan LAPSSJK, boleh juga pilih ke BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia gitu. Ya, di sana ada hakim-hakim swasta yang telah diseleksi. Ya, saya termasuk juga di situ, Mas Afandi. Tapi ini bukan promosi ya. Ini bukan promosi loh. Bukan. Mohon maaf, bukan promosi. Bahkan pada waktu itu untuk mediasi saya katakan mohon maaf karena waktu saya terbatas. Jadi saya mengatakan untuk mediasi saya tidak usah dulu dilibatkan, mungkin bisa yang lain-lain, tetapi tetap ada beberapa yang ingin saya untuk mediatornya, ya tetap saya terima juga, saya laksanakan juga gitu. Ya kan kalau lewat BANI atau LAPSSJK itu hakimnya arbitrase itu lebih memahamin karena kan sesuai bidang keilmuannya ya Pak ya. Betul. Gitu. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu ya, kalau sengketa itu klaim asuransi dia nanti hakim swastanya itu, arbiter itu adalah orang-orang, karena kan para pihak yang bersengketa kan boleh memilih kan. Nanti ada daftarnya di situ. Betul. Nah, track record-nya dilihat. Oh, ini nih. Oh, Pak Cornelius Simanjuntak ada pengalaman asuransi juga. Wah, dosen hukum asuransi, dosen senior. Saya mau beliau untuk itu, silahkan monggo. Ya, tetapi sekali lagi ini bukan promosi, hanya saya mau menjelaskan. Ya, salah satu solusi lah. Salah satu solusi untuk terkait poin yang kedua melalui pengadilan negeri bisa dirubah menjadi arbitrase atau LAPSSJK gitu. Terkait ini Pak, ini kan terkait live ya, industri asuransi khusus jiwa sebenarnya untuk pasal 251. Untuk terkait ini impact ke asuransi umum dan terutama untuk reasuransi lah industri kita itu gimana Pak impactnya? Jadi terhadap reasuransi juga ini mempunyai impact ya, mempunyai dampak ya. Dan saya juga di
asosiasi asuransi umum itu mereka sudah berkomunikasi dengan pihak-pihak reasuransi. Mungkin kalau di asuransi jiwa, ya dalam pengamatan saya itu mayoritas reasuransinya ke dalam negeri. Ya, betul. Ya dalam negeri kan asuransi jiwa kan paling berapa miliar gitu kan. Ya. Tapi kalau asuransi umum kan satu kilang Pertamina berapa triliun kan ya, gitu nilainya kan. besar. Iya, nilainya besar ya. Kalau di Bontang itu mungkin sudah hampir 20 triliun ya. Nah, jadi itu tidak mungkin dipikul sendiri oleh perusahaan asuransi yang dalam negeri. Ya, reasuransi dalam negeri. Ya, reasuransi dalam negeri dengan perusahaan asuransi tidak mempunyai kekuatan daya tampung atau istilahnya kapasitas. Betul. Maka harus ke reasuransi di luar. Dan ya asosiasi menyampaikan bahwa terhadap putusan ini bagaimana meresponnya, asosiasi melakukan review dan perubahan-perubahan terhadap syarat-syarat dan ketentuan polis. Ya, termasuk di dalam surat permohonan asuransinya ya, supaya ya dapat menyesuaikan. Menyesuaikan artinya supaya juga dapat melindungi diri terhadap ya praktik-praktik yang mengandung ya tujuan yang tidak baik, yaitu ada unsur moral hasad ya, karena memang ternyata ada juga ya orang yang berasuransi dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah uang dari perusahaan keuntungan asuransi. lah. Ya, keuntungan. Padahal asuransi kan bukan untuk itu. Ya, betul. Ya, berkaitan dengan asuransi jiwa memang reasuransi tidak banyak dampaknya keluar. Tetapi ya di dalam negeri, dalam sengketa-sengketa yang ada di dalam yang dibawa ke pengadilan. Saya kan sudah 30 tahun Mas Afandi mengajar hukum asuransi di program sarjana dan pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan kami adalah pelopor dalam hukum asuransi yang diberikan di Fakultas Hukum. Nah, saya banyak meminta mahasiswa untuk meneliti putusan-putusan pengadilan dan membuatnya menjadi tesis ataupun skripsi. Iya. Dari penelitian-penelitian tersebut, ya kami mendapatkan bahwa memang mayoritas sengketa yang ke pengadilan itu adalah berkaitan dengan atmos good faith, dengan itikat baik dalam asuransi. Dan itu 90% itu adalah karena tertanggung tidak menyampaikan dengan jujur, ya. Data-data, informasi, riwayat kesehatannya, yang pada akhirnya timbul klaim dan ditolak oleh perusahaan asuransi. Nah, bagaimana hakim dalam putusan dan pertimbangannya? Memang saya melihat di situ bahwa banyak hakim yang karena kurang kepemahamannya terhadap perjanjian asuransi dan hukum asuransi, sehingga ada putusan-putusan yang mengabulkan ya gugatan dari nasabah atau tertanggung asuransi, padahal sebenarnya sudah ada pelanggaran terhadap pasal 251 KUHD itu. Iya. Ya. Nah, kita harapkan ke depan ya supaya kalau ada sengketa-sengketa klaim asuransi itu, supaya hakim meminta para pihak menghadirkan ahli-ahli. Ya, betul. Ya, dari kedua belah pihak gitu loh. Sehingga hakim nanti akan bisa melihat gitu. Karena kan hakim ini kan sangat sibuk ya. Dan di kuliah mereka tidak mendapatkan mata kuliah hukum asuransi. Dan apalagi Mas Afandi dengan adanya asuransi syariah sekarang. Nah, itu kalau ada sengketa ke pengadilan agama. Agama, betul ya. Sesuai surat edaran Mahkamah Agung, perkara ekonomi syariah dan lain-lain peradilan agama. Ya, betul. Dan mereka itu sebelumnya kan menangani perkara perceraian, warisan. Nah, sekarang sektor jasa keuangan, asuransi yang tidak mudah. Iya, betul, Pak. Ya, maka saya dalam kesempatan ini menyarankan juga kepada nasabah, konsumen asuransi dan juga perusahaan asuransi
hadirkanlah saksi kalau ada sengketa-sengketa yang berperkara di pengadilan. Kalau di Labs SJK ya atau di BANI pasti juga yang memeriksakan karena dipilih oleh para pihak. Ya, pasti para dipilih pihak yang memahami kan. Yang memahamin, betul. Ya, tapi kalau di pengadilan kan kita nggak bisa pilih. Iya, nggak bisa pilih majelis sebenarnya. Kalau pilih majelis malah berbahaya. Iya, betul gitu. Ya, jadi ya itulah berkaitan dengan penyelesaian sengketa yang di luar pengadilan negeri gitu. Oke, Pak. Nah, kalau dari ini Pak, ini kan ada beberapa asosiasi sebenarnya, AUI, AJI, ya, mungkin dari broker juga ada kan, broker Aparindo dari broker, asuransi jiwa, umum, terus syariah sekarang baru, dan ada sosial lagi. Apa? Asosiasi AAJC, Asosiasi Asuransi Jaminan dan Sosial. Dari Dewan Asuransi menjadi 3. Asuransi umum, Asosiasi Asuransi Umum, Asuransi Jiwa, Asuransi Jaminan dan Sosial. Nah, kemudian lahir lagi Syariah. Nah, jadi 4. Nah, yang belum ada apa, Pak? Yang di Indonesia ini yang belum ada asosiasi perusahaan reasuransi. Di negara lain ada, di Singapura ada. Reasuransi Indonesia Utama yang penyelenggaranya. Oh iya, penyelenggaranya Reasuransi Indonesia Utama. Ya, saya satu meja dengan Pak Ogi dari OJK ya, Kepala Eksekutif Pengawas ya perasuransian. Nah, kita ngobrol-ngobrol. Ya karena saya dengar waktu itu akan dideklarasikan pendirian asosiasi perusahaan reasuransi Indonesia. Saya bicara dengan Pak Ogi, oh ini bagus Pak Ogi nih. Karena memang di negara lain seperti Singapura ada. Undang-undang perasuransian mewajibkan setiap perusahaan perasuransian. Perasuransian ini perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan jiwa, broker, asuransi umum, harus menjadi anggota asosiasi dari asosiasi asuransi yang sejenis. Loh sekarang perusahaan reasuransi jadi anggota asosiasi asuransi umum. Kan bukan reasuransi. Betul, Pak. Jadi anggota dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Lagi nempel sini, nempel sana, ya. Seharusnya ada asosiasi tersendiri. Dan saya di berbagai kesempatan di AAWI juga saya mengatakan kita harus mendorong dan kita jangan merasa sedih kalau ditinggal karena itu untuk kemajuan. Ya, betul. Ya, jadi saya melihat ya teman-teman di perusahaan reasuransi jangan ragu. Suarakanlah suaramu. Nafasmu itu jiwamu ada reasuransi. Jangan menjadi takut menyuarakan, perlu asosiasi. Ada yang mengatakan oh ini kan karena usulan-usulan dari orang-orang tertentu. Kalau usulan itu bagus, kita harus sambut dengan baik. Ya, betul, saya dulu mengusulkan, kita perlu dirikan BMI, Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia. Disambut semua. Kita memang bagus untuk kita. Saya dulu mengusulkan, AAWI harus punya kantor. Ayo kita dirikan kantor. Ayo kumpulkan uang. Ternyata sekarang jadi punya kantor yang bagus, ya kan? Betul, Pak. Kalau enggak tetap di ruko yang sudah 40 tahun usianya, ya kan? Udah banyak tikus di kantor. Ya waktu itu, ya. Saya juga mengusulkan kita harus mendirikan permanent sekretariat office untuk Asian Insurance Council di Jakarta, Indonesia. Enggak boleh negara lain. Ternyata ya didukung oleh yang lain. Ini juga jadi teman-teman direksi dirut dari perusahaan reasuransi. Menurut saya, Anda ini sekarang melanggar undang-undang. Oleh karena itu, saya sih menghimbau ya, bersatulah untuk mendirikan asosiasi perusahaan reasuransi Indonesia. Itu adalah suatu hal yang baik dan sesuai dengan undang-undang. Gitu, Mas. Berarti dari setiap asosiasi itu ada tanggapannya masing-masing, kecuali reasuransi ya Pak ya jadi. Iya. Lah kita di sini asal atas putusan pembatalan pasal 251 lah gitu. Iya, nah reasuransi nggak ada. Ya suaranya nggak ada. Kalau ada pihak terkait kan asosiasi asuransi jiwa. Ya, ada pihaknya terkait. Karena itu kan timbulnya kan dari asuransi jiwa kan.
Terus asuransi umum ada asosiasinya. Syariah juga ada. Asuransi syariah ada asosiasinya. Asuransi jaminan sosial ada asosiasinya. Masa reasuransi nggak ada asosiasinya? Tapi kalau dari pasal 251 terimpact langsung nggak sih Pak dari industri reasuransi Pak? Kalau melihat dari kacamata Bapak ini? Oh iya, kalau terjadi klaim-klaim yang memang bermuatan ada moral hazard dan nilainya besar dan ada reasuransi, wah itu terkait. Ya langsung terkait. Dan itu juga orang di luar negeri dukungan retrosesi ataupun dukungan reasuransi juga, bisa terpengaruh. Ya, oleh karena itu makanya saya kan masih dari sejak menjadi tidak ketua Asosiasi Asuransi Umum tahun 2014 karena kan kita hanya 2 periode ya. Dari itu kan terus saya diminta menjadi pengawas. Dan saya minta kepada asosiasi ketua untuk berdialog dengan terutama leader-leader seperti Munich Re, Swiss Re, ya paling tidak yang 2 ini ya sebagai leader di Asia ya. Ya di Asia, ya, harus bicara mereka. Itu dan ketua sudah balik dari Singapura kemarin, dia katakan dia sudah jelaskan bahwa Asosiasi Asuransi Umum Indonesia sudah melakukan langkah-langkah untuk mengamankan diri dengan membentuk tim ya teknik untuk menyesuaikan dan merubah syarat-syarat klausul-klausul yang ada dalam polis. Polis ya betul. Berarti ibaratnya kalau di dalam 251 ketika ada misalnya contohnya kayak misalnya ini ada pembatalan lah di dalam asuransi. Kan kita kan sebagai reasuransi sebagai backup dari asuransi. Wajibnya dikomunikasikan terlebih dahulu. Berarti kalau ketika ada gugatan atau mungkin ada pembatalan melalui pengadilan dari tertanggung yang menggugat itu dikomunikasikan terlebih dahulu supaya ketika ada klaim disepakatin bisa reasuransinya bisa menanggung semuanya gitu Pak. Ya, saya sih sangat menganjurkan dan mendorong teman-teman perusahaan asuransi selaku siding ya. Kalau ada kemudian hari ada sengketa yang berkaitan dengan pasal 251 ini dan sampai ke pengadilan, itu supaya juga dari sejak awal mengadakan pertemuan ya membahasnya dengan pihak reasuransi. Ya karena pihak reasuransi itu adalah sebenarnya mitra yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan saya mengatakan itu ya kita ada suatu prinsip dulu saya katakan insurance companies and reinsurance companies must have the principle of one boat. Prinsip satu kapal istilah saya. Kalau kita tenggelam, ya mau tenggelam kita harus sama-sama berusaha supaya jangan tenggelam. Ya betul Pak. Kalau kita selamat harus sama-sama selamat. Jangan yang selamat hanya perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi bonyok, nggak boleh. Dan saya keras sekali di situ. Dari dulu saya keras sekali. Maka ya alhamdulillah puji Tuhan, ya perusahaan reasuransi sangat percaya kepada tim saya di mana saya bekerja selalu seperti Swiss Re, Munich Re, Hannover Re dan lain-lain selalu memberikan dukungan. Kenapa? Karena memang kita harus jujur juga. Iya. Jangan laporan sesi premi tidak semua, tetapi kalau klaim semua itu nggak benar. Ya kan? Kalau semua yang masuk skop dari treaty kita harus laporkan dalam arti preminya harus masukkan ya. Ya kita bagi. Ya. Nah kalau ada klaim juga sama seperti itu. Ya. Jadi prinsip saya itu saya sebutkan the principle of one boat for reinsurance and insurance companies. Iya. Berarti apapun harus dikomunikasikan ya. Kayak misalnya sebelum ada kayak 251 pembatalan perjanjian, sebelum ada gugatan dikomunikasikan. Harus. Jangan sampai kalau misalnya tiba-tiba udah ada putusan baru dikomunikasikan. Nah itu kadang-kadang kan dari reasuransinya kan ngerasa tidak diajak ngobrol terlebih dahulu gitu kan. Jadi kan jadi seolah-olah tidak ada kesepakatan sebelum putusan itu ibaratnya diputuskan gitu Pak.
hubungan reasuransi dengan seeding company itu memang kan ada prinsip follow the fortune. Nah, follow the fortune ya. Follow the fortune. Tetapi untuk memperjuangkan follow the good fortune, kita kan harapkan the good fortune dong, Ya, bukan betul. the bad fortune, Ya. ya kan? Itu harus ada kerjasama yang erat, terutama dalam masalah-masalah klaim dan udah berkaitan dengan permasalahan hukum. Karena pihak reasuransi juga di setiap perusahaan reasuransi ada bagian legalnya. Ya, dan itu ya bagian legal dan bagian klaim itu sangat perlu untuk sama-sama memikirkan yang terbaik. Ya. Ya, karena seperti saya katakan prinsipnya kita prinsip dalam satu kapal. Jadi jangan hanya ya perusahaan asuransi yang sibuk sendiri, yang merasa berat. Pihak reasuransi juga harus membantu, ya kan? Ya, dalam betul, hal Pak. ini gitu. Terkait implementasi pasal 251 yang udah dibatalkan itu, mungkin ada Bukan dibatalkan. Yang oleh putusan MK dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan sepanjang ya tidak ada kesepakatan dan atau putusan pembatalan harus dengan kesepakatan bersama atau putusan pengadilan negeri. Mungkin ada sedikit saran kepada perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi atau industri lah yang bergerak di asuransi terkait putusan ini terhadap mungkin internalnya mereka atau dengan bikin kajian atau SOP atau gimana. Silakan, Pak. Ya. Baik, yang pertama tentu saya berpendapat seperti ini. Take it as a British say, ya, blessing in disguise. Jadi ambillah keberkahan dari sesuatu peristiwa yang tidak menyenangkan itu. Putusan MK ini bagi kita tidak menyenangkan. Karena pembatalan polis ya hanya boleh atas kesepakatan bersama antara penanggung dengan tertanggung atau putusan pengadilan gitu. Nah, dan hal itu melemahkan perusahaan asuransi di dalam menolak klaim-klaim yang bermuatan ada moral hazard. Ya. Dan sebagai informasi, bahkan sekarang ada di perusahaan asuransi jiwa ada perusahaan yang sudah tidak mau memberikan polis terhadap orang-orang tertentu, quote unquote, dari kota, pulau tertentu, dari tempat tertentu mungkin Mas juga tahu kan? Tahu. Dan itu kan sangat bahaya kan. Nah ini mungkin majelis hakim tidak memahami. Betul. Jadi karena itu saran saya mari lakukanlah underwriting yang lebih prudent ya di awal pada saat proses pembuatan perjanjian asuransi. Saya cenderung tidak memakai penutupan asuransi sekarang karena hakim mengatakan itu kita ini aneh. Baru mau berasuransi sudah dikatakan penutupan asuransi. Belum dibuat sudah ditutup. Itu ya. Jadi itu, dan kedua ya dukunglah asosiasi yang melakukan upaya-upaya untuk mereview, membenahi klausul-klausul untuk merespon ya putusan MK nomor 83 tahun 2024 itu, dan ya lakukan juga review dan perbaikan dalam proses-proses penyelesaian klaim supaya proses penyelesaian klaim itu bisa lebih mudah bagi nasabah-nasabah yang memang orangnya jujur. Ya, tetapi kalau ada niat jahat, orang yang tidak jujur memang ya tidak bisa dipermudah, malah harus dicegah. Karena tujuan asuransi bukan untuk itu. Demikian. Dan yang terakhir adalah bahwa industri itu harus secara bersama-sama. Suatu industri tidak bisa dimajukan oleh hanya 1-2 perusahaan. Betul, Pak. Maka harus ada kebersamaan gitu. Kebersamaan ya untuk ya tujuan yang lebih baik. Dan paling akhir lagi, ini udah 2 terakhir ini. Saya harap bahwa asosiasi perusahaan reasuransi Indonesia dapat secepatnya berdiri. Demikian, Mas. Terima kasih banyak atas kesempatan ini.
Ya, semoga ini bermanfaat ya, Mas Afandi. Ya. Sekali lagi terima kasih. Salam Ya, sehat. ya terima kasih Pak Kornel terkait insight-nya lah ya, terkait penjelasannya yang sangat detail dan sangat ibaratnya sangat bermakna bagi industri asuransi dan reasuransi terkait pasal 251 yang ibaratnya diuji oleh MK gitu. Mungkin sekian podcast Rein Podcast kali ini bagi Sobat Rio yang akan mendengarkan sesi selanjutnya dengan Pak Kornel. Kita tunggu untuk sesi selanjutnya untuk pembahasan yang lebih menarik lagi. Terima kasih Pak Kornel atas waktunya berkunjung di Rein Podcast kali ini dan terima kasih atas insight-nya. Wah, terima kasih juga nih Mas Afandi, saya diundang ya dengan senang hati dan semoga ini bermanfaat untuk industri asuransi Indonesia. Industri perlu kompak ya untuk maju bersama. Bersatu kita bisa lebih maju. Ya. Terima kasih Pak Onen. Jangan lupa share, like dan komen media sosial dari Indonesia Re. Terima kasih. Dadah.